Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Jaya Fatimah dengan NPM 1917051016 dan dua rekan saya Azhara Alia Hidayah dengan NPM 1917051017 dan Dina Putri Aulia dengan NPM 1957051004. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami tentang peminjaman buku di perpustakaan. Jadi inti dari program kami itu adalah peminjaman buku di perpustakaan. Jadi jika pengunjung ingin meminjam sebuah buku di perpustakaan, maka pengunjung harus memiliki sebuah akun perpustakaan terlebih dahulu. Nah, akun perpustakaan ini terdiri dari dua jenis, yaitu akun sebagai peminjam dan akun sebagai petugas. Nah, baik peminjam maupun petugas itu dapat meminjam lebih dari satu buku. Maka langsung saja kita akan running programnya. Nah, berikut jika di running adalah tampilan formnya seperti berikut. Ada dua tab, yaitu tab pengunjung dan tab petugas. Nah, untuk yang tab pengunjung akan kita langsung inputkan saja untuk akunnya. Di sini kita inputkan ID pengunjung, kemudian nama dan alamat, kemudian jenis kelamin, tanggal pinjamnya, ID buku yang akan dipinjam, dan judul bukunya. Nah, selanjutnya kita klik button simpan. Nah, maka akan tampil akun berhasil dibuat. Nah, ini tandanya akun telah berhasil dibuat, dan jika kita klik button tampilkan, nah maka akan tampil akun-akun yang telah terdaftar. Nah, selanjutnya untuk menambah buku yang akan dipinjam, misalkan Dina ingin menambah buku yang akan dipinjam, kita bisa mengklik ID pengunjung dari Dina. Nah, kemudian akan tampil di bawah, yaitu buku-buku yang akan dipinjam. Kemudian di sebelah kanan itu kita masukkan ID buku yang akan dipinjam lagi. Kemudian judul buku baru yang akan dipinjam. Dan kita klik button tambah. Nah, jadi di sini pengunjung Dina ini meminjam dua buku, yaitu buku Dilan 1990 dan Dilan 1991. Nah, selanjutnya untuk tab petugas, nah ini sama seperti tab pengunjung tadi, ini jadi kita inputkan ID pengunjung, kemudian nama, alamat, dan kontak, serta ID buku dan judul buku yang akan dipinjam. Untuk penggunaan button, simpan, tampilkan, dan hapus, itu penggunaannya sama seperti di tab pengunjung tadi. Nah, selanjutnya kita akan jelaskan kode program kami yang akan dijelaskan oleh Dina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program dari kelas akun pengguna. Jadi, kelas akun pengguna ini merupakan abstrak kelas dan juga superkelas yang mempunyai dua subkelas, yaitu kelas peminjam dan kelas petugas. Pada kelas akun pengguna mempunyai 3 variabel, yaitu ID pengguna, nama, dan juga alamat. Kemudian ada juga array list book, itu fungsinya agar nanti pengguna dapat meminjam buku lebih dari satu. Kemudian selanjutnya di bawah ada konstruktor public akun pengguna dengan parameter integer ID pengguna, string nama, dan juga string alamat. Kemudian deklarasikan konstruktor. Lalu di bawah ada metode getter-setter untuk masing-masing variabel dari akun pengguna. Selanjutnya yaitu kelas petugas. Pada kelas petugas itu merupakan subkelas dari akun pengguna yang ditandai dengan public kelas petugas extend akun pengguna. Kemudian
Di sini ada satu variabel yaitu kontak, kemudian ada juga konstruktor dengan public petugas, lalu parameternya integer ID pengguna, string nama, string alamat, string kontak, dan array list akun. Kemudian deklarasikan konstruktor. Lalu di bawah juga ada metode getter dan setter untuk variabel kontak. Kemudian selanjutnya pada kelas peminjam ini juga merupakan subkelas dari akun pengguna. Di sini ada dua variabel yaitu jenis kelamin dan tanggal pinjam. Kemudian ada konstruktor public peminjam dengan parameter integer ID pengguna, string nama, string alamat, string jenis kelamin, tanggal pinjam, dan array list akun. Kemudian dideklarasikan konstruktor, lalu di bawah ada metode getter setter untuk variabel jenis kelamin dan juga tanggal pinjam. Penjelasan selanjutnya saya kembalikan kepada Jihan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk kelas DB Helper. Nah, jadi kelas DB Helper ini fungsinya untuk menghubungkan atau mengkoneksikan dari NetBeans ke database-nya. Jadi dideklarasikan username dengan root, kemudian password-nya kita isi kosong, kemudian DB-nya ini adalah nama database, kemudian mycon ini adalah untuk koneksi ke database MySQL, sedangkan SQCon ini adalah untuk koneksi ke database SQLite. Kemudian di sini kita bisa memilih dua database, yaitu dengan menggunakan public connection get connection dengan parameter string driver. Jadi untuk di sini kita bisa memilih apakah ingin menggunakan case atau database SQLite atau MySQL. Nah, untuk selanjutnya itu ada kelas akun pengguna, ada kelas data model. Nah, untuk data model ini adalah kelas untuk menambahkan akun, menambahkan data buku, data pengguna, dan peminjam. Jadi yang pertama di sini ada metode add akun pengguna. Ini fungsinya untuk menambahkan data pada peminjam. Bisa dilihat dengan parameternya yaitu peminjam-pinjam. Kemudian dengan query untuk menghubungkan dari NetBeans ke database-nya. Nah, selanjutnya itu ada metode yang kedua yaitu add akun pengguna dengan parameter petugas. Ini fungsinya untuk menambahkan data pada tabel petugas dengan query sebagai berikut. Nah, kemudian selanjutnya ada metode get peminjam dengan tipe metode yaitu observable list. Ini adalah objek yang bisa dibaca oleh JavaFX. Kemudian dimasukkan string SQL untuk menggabungkan antara tabel pengguna dan peminjam. Selanjutnya ada metode get petugas dengan tipe metode yaitu observable list. Sama seperti yang get peminjam tadi, di sini kita inputkan query, kemudian yang akan menghubungkan database ke NetBeans-nya. Query ini fungsinya untuk menggabungkan tabel akun pengguna dengan tabel petugas. Nah, selanjutnya ada metode get buku dengan tipe metode yaitu observable list. Ini fungsinya untuk menambah buku, mengambil nilai buku dengan parameter integer pengguna ID dengan string SQL untuk menghubungkan dari NetBeans ke database-nya. Nah, selanjutnya di sini ada public integer next akun pengguna ID. Ini fungsinya adalah untuk mengatur agar pengguna ID itu tidak memiliki ID yang sama. Namun di sini kami tidak mengatur otomatis untuk pengguna ID-nya. Kami hanya untuk mengatur bahwa setiap pengunjung akan selalu +1 pengguna ID-nya. Nah, selanjutnya itu ada akun pengguna form fxml. Nah, di file ini itu isinya adalah desain dari scene builder. Jadi begitu kita mendesain di scene builder, maka akan otomatis kode akan tercetak di file akun pengguna form.fxml ini. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Azhara.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kelas akun pengguna form controller. Jadi sebenarnya pada kelas ini kita hanya melakukan copy paste pada skin builder. Kita lakukan copy di sini, kemudian kita paste di dalam NetBeans. Kemudian ada beberapa perintah yang kita tambahkan, seperti pada metode void handle simpan button. Di sini ada perintah inisialisasi yang untuk menyimpan ID pengguna, nama, alamat, jenis kelamin, tanggal pinjam, ID buku, dan judul buku. Kemudian ada metode void handle tambah button, ini untuk menambahkan jika pengguna ingin meminjam lebih dari satu buku. Kemudian ada handle hapus button, di sini kita berfungsi untuk menghapus data pengguna. Misalkan di sini sudah ada data dan sudah disimpan. Nah, ingin ada pengguna lain yang ingin meminjam, maka kita hapus seperti ini. Maka yang akan terhapus adalah nama, alamat, jenis kelamin, ID buku, dan judul buku. Selanjutnya ada void handle tampilkan button. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan data-data yang tadi sudah disimpan. Misalkan di sini kita klik tampilkan, maka akan menampilkan data-data yang sudah melakukan registrasi. Selanjutnya di sini ada handle simpan button, ini button 1. Ini fungsinya sama seperti yang sebelumnya, ini untuk si petugas dan yang sebelumnya itu untuk si peminjam. Selanjutnya di sini ada public void initialis. Ini berfungsi ketika di sini untuk menghubungkan apakah database statusnya itu terhubung atau tidak. Nah, kemudian ada view public void view data buku. Ini berfungsi untuk menambahkan yang di sini. Ketika diklik maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas buku, di mana di sini ada dua variabel yaitu ID buku dan judul buku. Kemudian kita lakukan metode, kemudian ada metode setter getter juga di bawah dari setiap variabel. Kemudian pada kelas main ini adalah hasil fungsi untuk merunning semua kelas yang ada di sini. Nah, ini adalah hasilnya ketika kita di running. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Jihan. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.